Oke, Ustaz. Ya. Bagaimana sih konsep PAZ untuk penanganan pada kasus diabetes? Oke, ya, kita bahas mengenai diabetes. Jadi kita harus paham dulu, selama ini kan konsep diabetes itu definisi adalah tingginya gula darah atau tinggi kadar gula di dalam darah. Oke, sebelum kita membahas ini, kita bahas dulu ya untuk memahami. Saya punya setengah gelas setengah gelas air ya, teh aja, atau kita bahas teh saja. Di dalam teh itu saya ada gula. Sekarang sambil contoh. Gula saya 1 sendok, saya masukkan air segelas. Nah sekarang ada 2 lagi. Jadi 1 lagi, ingat ya, 1 gelas air penuh dengan gulanya 1 sendok. Nah sekarang saya ada lagi 1 cairan lagi, setengah gelas. Saya masukkan gula 1 sendok juga. Paham di sini ya? Jadi pertanyaan yang 1, gelas pertama air penuh, gulanya 1 sendok. Yang keduanya airnya setengah, gulanya 1 sendok. Sekarang pertanyaan, kadar gula yang tinggi itu, kadar gula itu apa definisinya? Gula per liter air, ya, atau per gelas. Nah sekarang berarti di antara 2 gelas ini mana yang kadar gula paling tinggi? Tentu saja yang gelasnya airnya hanya setengah. Nah kalau kita berbicara masalah gula dalam darah, rumusnya itu kan per miligram per desiliter. Jumlah gula di dalam darah per jumlah cairan dalam darah, ya. Nah kita lihat, kalau gula darah tinggi berarti penyebabnya apa? Ada 2 penyebabnya. Normal tuh kalau kita makan gula atau makan karbohidrat, yang kita makan otomatis dirubah jadi energi. Jadi sehingga dia apapun yang kita makan tidak meninggalkan, tetap menjadi gula. Kalau gula tetap menjadi gula dalam darah, berarti ada kesalahan sistem pencernaan dalam tubuh. Seharusnya orang normal makan gula rubah jadi energi, makan karbohidrat rubah jadi energi juga. Nah kalau itu tidak terjadi, berarti yang bermasalah adalah sistem pencernaannya, 1. Terus kedua, kenapa tinggi? Penyebabnya juga cairan dalam darah yang kurang. Nah kalau cairan gula dalam darah yang kurang, penyebabnya pasti apa? Pasti penyerapan yang buruk. Jadi gula darah itu terjadi karena apa? 1, pencernaan yang buruk, sehingga input yang seharusnya bahan raw material seharusnya dirubah menjadi energi. Nah ini tidak. Dia makan gula tetap jadi gula. Atau dia makan karbohidrat tetap menjadi gula, tidak menjadi energi. Nah mengenai cairan juga sama. Kalau penyerapan buruk, artinya dia minum cairan langsung keluar. Tidak ada yang diserap. Nah ini menyebabkan gula darah tinggi. Nah oke, kita jelas gula darah tinggi. Sekarang pertanyaan, kenapa pencernaan buruk? Kenapa penyerapan buruk? Nah ini yang harus selesaikan. Pencernaan dan penyerapan. Ini yang harus selesaikan. Sehingga kalau kita pencernaan buruk dan juga penyerapan dan pencernaan buruk, itu setelah kesalahan di sebuah sistem. Maka tuh lihat keluhan orang gula itu banyak sekali. Salah satunya keluhan orang gula adalah kadar gula yang tinggi. Jadi kadar gula tinggi ini adalah akibat dari rusaknya sistem. Rusaknya sistem, salah satu penyebabnya, salah satu akibatnya adalah gula darah yang tinggi. Nah nanti di sini ada keluhan-keluhan lain, suka kencing, ya kan, makan lapar terus apa lagi, lemes dan lain-lain, lemah segala macam, ini keluhan semuanya. Jadi gula darah itu akibat, bukan penyebab. Nah yang diperbaiki adalah sistemnya. Gimana caranya sistem diperbaiki sehingga pencernaan sempurna, sistem diperbaiki sehingga sistem penyerapan cairan sempurna. Kalau ini sempurna, otomatis gula darah juga rendah dan keluhan-keluhan semua juga selesai. Jadi selama ini kenapa kita tidak bisa menyelesaikan diabetes? Karena kita fokusnya kepada gula darah. Nah kalau gula darahnya fokus di otak-atik, tetap sistemnya tetap rusak, maka itu nggak bisa selesai. Ya, ini insya Allah untuk masalah gula darah cukup sekian. Nanti insya Allah ke depan kita bahas lagi insya Allah. Ya.